Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Monika Erzamia, berikut catatan redaksi Jambi memasuki era new normal. Pemerintah bersama tim gugus tugas penanganan COVID-19 Jambi mempersiapkan skema new normal dalam menghadapi pandemi virus corona. Kabupaten Kerinci akan menjadi salah satu pilot proyek untuk penerapan new normal dari 124 kabupaten kota se-Indonesia. Kabupaten Kerinci menjadi satu-satunya kabupaten kota di Provinsi Jambi yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menerapkan new normal. Kabupaten Kerinci menjadi satu dari 124 kabupaten kota dan 8 provinsi yang ditunjuk dari pusat untuk dilaksanakan new normal. New normal berarti mengarah pada masyarakat yang aman dari virus corona. Per 1 Juni penerapan new normal di Kabupaten Kerinci mulai direalisasikan, sehingga Kerinci akan menerapkan kegiatan aktivitas seperti biasa, seperti membuka beberapa tempat pariwisata, pendidikan, hingga membuka lapangan pekerjaan. PJ Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, terkait akan diterapkannya sistem tersebut, pemerintah Provinsi Jambi akan langsung berkoordinasi dengan Bupati Kerinci, membahas peningkatan perekonomian di kabupaten tersebut. Adapun penerapan new normal ini dilakukan agar masyarakat bisa tetap produktif namun aman dari penularan virus corona. Jadi ada gagasan dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah, khususnya kabupaten kota ya, yang tidak terdampak dengan COVID-19 itu bisa langsung action kembali, normal kembali, hidup normal kembali. Artinya bisa membuka fasilitas pendidikan, bisa membuka pariwisatanya, bisa membuka industrinya. Dan Jambi itu ditunjuk oleh pemerintah pusat itu satu, Kabupaten Kerinci. Kenapa Kabupaten Kerinci? Waktu didata oleh Kementerian Perekonomian itu, Kerinci ternyata satu yang positif. Dan hari ini, kemarin sudah sembuh, jadi kosong Kerinci itu. Dan Kerinci layak dijadikan lokasi atau daerah uji coba untuk masyarakat produktif dan aman COVID-19. Tentunya tetap tidak boleh melepaskan kaedah-kaedah protokol kesehatan. Di Kerinci ada beberapa keunggulan, satu pariwisata, kemudian perkebunan juga ada, industri juga ada, jadi lengkap. Jadi masyarakat produktif dan aman COVID itu harus berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, dinamika industri yang cepat, kemudian pariwisata yang dibuka. Seperti diketahui, Kabupaten Kerinci menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Jambi yang nihil pasien positif virus corona atau masuk zona hijau. Satu-satunya pasien positif virus corona Kerinci telah dinyatakan sembuh pada Sabtu 23 Mei lalu. Selain itu, pasien dalam pengawasan asal Kerinci juga tidak ada. Bupati Adi Rozal mengaku bahagia Kabupaten Kerinci ditetapkan sebagai satu dari 124 kabupaten kota yang menerapkan new normal. Kondisi saat ini tidak terlepas dari kerjasama baik di tingkat relawan desa, TNI, Polri, Kejaksaan, tim gugus dan tim kesehatan, serta instansi terkait. Masyarakat Kerinci sudah cerdas, sehingga banyak yang menerapkan protokol kesehatan, tidak berkerumunan dan menjaga jarak. Meski Kabupaten Kerinci ditetapkan new normal, tidak seluruh sektor aktivitas yang akan dibuka. Ada beberapa sektor aktivitas secara bertahap dibuka, salah satunya hotel, masjid, dan pemerintahan.
Adi Rozal mengaku penerapan ini tidak boleh terburu-buru. Pihaknya tetap meminta bimbingan pemerintah Provinsi Jambi. Sebab warga Kabupaten Kerinci banyak berinteraksi dengan warga Kota Sungai Penuh yang masuk zona kuning. Namun pemerintah Kabupaten Kerinci harus siap menerapkan new normal. Kemarin saya bicarakan, jangan buru-buru. Kita harus minta bimbingan dari provinsi. Sebab seperti sampai tadi, kita beririsan dengan Kota Sungai Penuh. Orang Sungai Penuh berinteraksi ke kabupaten, orang kabupaten berinteraksi di kota. Jangan apa? Jadi jangan buru-buru. Tapi kita harus siap. Perlahan. Sama dengan jangan terlalu lama keran air ini disumbat, bisa meledak. Jangan terlalu dilepas langsung longgar. Akhirnya sampah-sampah yang kotor-kotor juga lepas. Perlahan saja. Perlahan Ansur membuka kerannya, airnya yang kebetulan ada yang sampah-sampah yang kotor buang dahulu, kemudian yang bersih tampung dengan baik. Bukan new normal, namun pemerintah Kota Jambi akan memberlakukan relaksasi. Pemerintah tengah membuat regulasi terkait relaksasi atau pelonggaran ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Rencana penerapan relaksasi di Kota Jambi tersebut berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19, terutama di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Relaksasi dalam tatanan baru dilakukan untuk kembali memulihkan sektor ekonomi yang sempat terhenti, untuk kegiatan sosial dan aktivitas kemasyarakatan seperti melangsungkan pernikahan, beribadah di rumah ibadah, dan lainnya. Dalam hal penerapan tetap dilakukan dengan berbagai syarat tertentu dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Pembahasan regulasi tersebut dilakukan pemerintah Kota Jambi bersama Forkopimda Kota Jambi, termasuk melibatkan MUI, Kementerian Agama, dan Dewan Masjid Indonesia Kota Jambi. Penerapannya dilakukan bertahap. Pada fase awal ini akan dilakukan sosialisasi terkait syarat-syarat maupun sanksi. Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan mulai awal Juni 2020, pemerintah akan melakukan relaksasi bidang ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Kemungkinan tempat hiburan, tempat wisata, arena olahraga, dan permainan anak, serta usaha lainnya akan dibuka kembali. Pemerintah Kota Jambi tengah menyiapkan regulasi, baik berupa perwal, instruksi wali kota, dan juga imbauan wali kota. Berbagai usaha yang akan kembali beroperasi akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Pelaku usaha harus menyiapkan sarana cuci tangan, masker bagi pengunjung, menerapkan social distancing, cek suhu tubuh, serta membatasi jumlah dan jam pengunjung. Tim monitoring juga akan dibentuk untuk mengawasi jika ada pelanggaran akan dikenakan denda. Sementara untuk sosial dan kemasyarakatan, pemerintah akan melonggarkan kegiatan pernikahan dan ibadah, tapi tidak boleh di rumah, harus di kantor urusan agama. Selain itu juga akan dibatasi jumlah tamu dan saksi nikah sebanyak 10 orang. Pemerintah juga akan memperbolehkan masyarakat untuk beribadah di masjid atau musola, gereja, kelenteng, dan lainnya. Namun juga wajib mengikuti standar protokol kesehatan. Untuk jam malam, pemerintah juga akan memberikan kelonggaran hingga jam 11 malam. Selama ini pedagang malam hanya boleh buka hingga pukul 9 malam. Kelonggaran 2 jam ini juga tidak boleh makan di tempat, harus dibungkus atau dibawa pulang.
mulai relaksasi, yaitu kelonggaran dalam hal ekonomi, berusaha, dalam hal sosial, dalam hal kemasyarakatan. Nah, dalam melakukan memberikan relaksasi kepada pelaku-pelaku usaha, tentunya nanti ada tahapan-tahapan, ada mekanisme, yaitu dilalui dengan surat permohonan dari pelaku usaha nantinya, dan akan disurvei oleh tim verifikasi nantinya, yaitu oleh beberapa verifikator, apakah mereka sudah menerapkan protokol kesehatan. Relaksasi ini diberikan hanya kepada pelaku usaha ekonomi, yaitu relaksasi sosial, relaksasi kemasyarakatan, tidak ada relaksasi kesehatan. Untuk protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar, tetap apa yang menjadi baku oleh WHO itu yang tetap kita gunakan. Jadi bagi yang ingin mengajukan relaksasi nantinya bisa mengajukan permohonan ke Satgas nantinya. Kemudian juga insya Allah nanti untuk pencatatan pernikahan juga sudah kami berikan kelonggaran, tetapi tidak boleh di rumah, dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan masing-masing dengan maksimal orang adalah 10 orang maksimal, termasuk penghulunya nanti. Memasuki new normal, masyarakat diminta untuk tetap menggunakan masker dan patuh terhadap protokol kesehatan saat keluar rumah. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan warga pembawa virus corona berstatus orang tanpa gejala. Memasuki new normal atau tatanan kehidupan baru membuat masyarakat harus berdampingan dengan virus corona yang belum ada obatnya. Meski sudah bisa beraktivitas seperti sebelumnya, namun pentingnya penerapan protokol kesehatan harus diterapkan untuk terhindar dari penularan virus corona. Ada berbagai hal yang penting menjadi perhatian selama menjalani masa new normal. Salah satunya mewaspadai adanya kemungkinan warga terjangkit virus corona yang ternyata orang tanpa gejala atau OTG. OTG menjadi salah satu sumber penularan virus corona yang sulit dideteksi. Bahkan golongan OTG inilah yang berpotensi paling besar untuk menularkan virus corona kepada orang lain. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Raden Matahir Jambi, Ikalius menjelaskan, OTG yaitu orang-orang yang di dalam tubuhnya telah terinfeksi virus yang telah berkembang biak, namun berpotensi dapat menularkan kepada orang sekitar. Namun orang yang berstatus OTG tidak merasakan dan menunjukkan gejala sakit. OTG dipastikan memiliki kontak erat dengan kasus positif virus corona. Dr. Ikalius menuturkan pasien positif virus corona yang berstatus OTG di Provinsi Jambi berkisar di angka 10% dari jumlah kasus 101 berdasarkan data per 5 Juni 2020. Seluruh pasien berstatus OTG ini didapat dari saat sang pasien melakukan medical check-up ke rumah sakit, sehingga masih ada kemungkinan adanya pasien OTG yang belum terdeteksi. Untuk itu, Dr. Ikalius mengimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga daya imunitas tubuh dan menggunakan masker saat bepergian keluar rumah. Karena penggunaan masker sebagai salah satu upaya pencegahan penularan virus corona melalui droplets. Ini karena dia positif, dia bisa menularkan ke orang lain. Nah, menular ini kan ada yang kena, ada yang enggak kan, tergantung imun kita yang sekitarnya. Tapi yang utama kalau ada zaman COVID ini kan kita pakai masker. Iya. Adapun OTG kita nggak kena. Nah, orang OTG cuma dia orang OTG ini tidak menyadari dia sebagai sumber penularan. Nah itu yang jadi agak beratnya agak susahnya menangkap orang OTG. Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap virus corona dengan menjaga protokol kesehatan. Hal ini sehubungan dibukanya kembali tempat publik seperti objek wisata, pasar, termasuk tempat ibadah. Kapolda meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan. Penerapan physical distancing atau jaga jarak dan menggunakan masker diwajibkan kepada seluruh warga ketika berada di tempat umum.
Sebab OTG atau orang tanpa gejala di masa penerapan new normal tentunya bebas berkeliaran, sehingga masyarakat rentan tertular virus jika tidak hati-hati. Dijelaskan Kapolda Kepolisian Daerah Jambi siap melakukan pengawasan protokol kesehatan di masa new normal. Polda Jambi siap menerjunkan ribuan personil di setiap wilayah. Masyarakat bahwa kondisi seperti sekarang ini, kesadaran kita lah yang bisa menyelamatkan kita. Nggak ada yang lain. Kita jangan tunggu dari negara lain, jangan tunggu orang lain. Kita, kesadaran kita. Apakah kalau saya melakukan aktivitas ini, saya akan menjadi media penyebar atau saya akan kena? Nah, kalau itu masing-masing bisa muncul, ya apa yang disebut dengan new normal tadi itu, sebetulnya kalau dari pemerintah itu yang kemarin PSBB mau dibuka, ada kriterianya sebetulnya, ya kesiapan-kesiapan yang seperti saya bilang harus ada, kesiapan masyarakat, maksudnya kesehatannya ada, nah, baru itu pun disampaikan, terus dievaluasi. Tim gugus tugas mulai melakukan peraturan denda bagi warga yang tidak menggunakan masker. Pemberlakuan denda ini berlaku di Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Seberapa tahu Bapak rasa peduli saya terhadap pemakaian masker ini? Kalau terdahulu saya pakai masker, 2 hari yang lalu saya pakai masker, hari yang lalu saya pakai masker, hari ini saya lupa pakai masker. Bagaimana? Apa kalau saya beli masker sekarang? Bagaimana kalau saya beli masker? Apakah ini tetap juga ditindak? Tetap, Pak. Sekarang yang jadi masalah kan saya tidak pakai masker. Kalau saya beli masker sekarang, apakah ini akan dikembalikan KTP saya? Saya bukan masalah 50.000-nya, tapi tindakan yang seperti ini saya bingung. Beginilah reaksi protes yang dilakukan seorang pengendara sepeda motor yang terjaring razia penertiban masker. Pemuda yang tidak menggunakan masker tersebut menolak dirazia oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Diketahui pria tersebut diamankan petugas setelah kedapatan tidak menggunakan masker saat melintas di kawasan Simpang Puncak Jelutung, Kota Jambi. Pria yang tidak mau menyebutkan namanya ini mengaku belum mengetahui adanya kewajiban menggunakan masker. Ia menuding pemerintah belum melakukan sosialisasi. Namun petugas gabungan tetap melakukan tindakan tegas sesuai peraturan Wali Kota Jambi nomor 21 tahun 2020. Warga yang tidak menggunakan masker didenda Rp50.000. Mau tidak mau pemuda tersebut harus membayar denda. Koordinator Bidang SDM Gugus Tugas COVID-19 Kota Jambi, Saleh Rido mengatakan, dalam razia kali ini, tim gugus tugas berhasil menindak 25 warga yang tidak menggunakan masker. Sehingga uang denda yang dikumpulkan mencapai Rp1.250.000. Pemerintah telah melakukan sosialisasi peraturan wajib menggunakan masker kepada masyarakat sebelum melakukan penindakan. Penindakan pelanggaran Perwal nomor 21 tahun 2020 tentang penggunaan masker. Nah, kami berharap masa sosialisasi telah dilaksanakan selama seminggu. Hari ini kita lakukan penindakan. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah, dari persentase kita lihat banyak yang mematuhi. Jadi kalau dari 100 itu yang lewat, kami lihat itu sekitar 5-6 saja yang tidak menggunakan. Total pelanggaran berapa orang, Bang? Saat ini terdata ada 25. Jadi Koordinator Patroli Jalan Wilayah Timur Kota Jambi, Dedi Aprianto menuturkan, untuk teknis pembayaran denda tidak menggunakan masker bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, bagi pelanggar yang siap untuk membayar denda Rp50.000, secara langsung akan dimintai identitas berupa KTP. Petugas langsung mendata dan membayarkan denda kepada pihak BPPRD melalui mobil layanan di tempat. Sementara untuk pelanggar yang belum bisa membayar karena tidak membawa atau tidak memiliki uang, petugas akan menilang KTP atau SIM. KTP dan SIM baru dapat diambil ketika pelanggar sudah melakukan pembayaran kepada pihak BPPRD Kota Jambi.
Para pelanggar dapat mengambil KTP atau SIM-nya di markas gugus tugas Kota Jambi di Mako Damkar. Dedi Aprianto menuturkan, tim terpadu dengan Dinas Dukcapil Kota Jambi sudah sepakat dengan penahanan KTP. Jika warga tidak membayar denda, tidak bisa melakukan kecurangan dengan mencetak KTP baru. Karena dengan pencetakan KTP baru, nantinya ada sistem legis dari Kepala Dukcapil. Teknis di lapangan kita untuk sementara ini ada 2 langkah. Pertama, yang apabila pelanggar berkemampuan untuk membayar langsung di lokasi, kami menyediakan bus BPPRD untuk langsung dibayar di tempat. Tapi apabila mereka belum siap untuk membayar, kami akan menahan barang bukti berupa KTP atau juga SIM. Nanti mereka kalau besoknya ke BPRD untuk membayar, dan lanjut setelah ada dapat STS dari BPPRD, mereka ke Mako Damkar untuk mengambil barang bukti yang kami tahan, seperti itu. Pemerintah telah membubarkan posko COVID-19 di setiap perbatasan. Penjagaan kini lebih difokuskan untuk penerapan protokol kesehatan, menyambut tatanan normal baru atau new normal. Informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi. Mulai Senin 8 Juni 2020, seluruh pos jaga lintas batas setiap kabupaten kota resmi dibubarkan. Seluruh tenda dan peralatan posko sudah dibongkar petugas gabungan. Hal tersebut dilakukan terkait dengan pemberlakuan tatanan normal baru atau new normal. Seperti di Kabupaten Merangin, Bupati Merangin Al-Haris membenarkan pembubaran posko lintas batas. Namun untuk pencegahan penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Merangin mulai mendirikan posko disiplin. Posko disiplin ini didirikan di beberapa titik keramaian yang ada di Kabupaten Merangin. Posko disiplin ini untuk memperketat seluruh warga Merangin yang bepergian keluar rumah agar menggunakan masker. Warga diminta selalu menaati protokol kesehatan pencegahan virus corona. Tidak boleh kita arahkan dia disiplin gitu loh. Percuma kita diperiksa di batas-batas, dalam daerah sendiri dia tidak disiplin. Posko udah mulai dibangun di pasar sekarang. Ya di tempat-tempat keramaian yang cukup banyak penduduknya, yang banyak interaksi masyarakat dengan antar masyarakat, ini yang kita fokus sekarang. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setelah sempat ditutup selama hampir 3 bulan, kawasan wisata kuliner malam di pesisir laut Kuala Tungkal kembali dibuka. Namun sayangnya masih banyak warga yang tidak menggunakan masker. Pantauan tim liputan JEK TV, ratusan warga memadati kedai kopi dan warung makanan. Seperti di wilayah pertokoan Jalan Utama Parit 1, terlihat pengunjung membludak, namun masih banyak warga yang tidak menggunakan masker. Menanggapi hal ini, tim gabungan gugus tugas pencegahan Tanjung Jabung Barat melakukan razia. Puluhan personil yang terdiri dari polisi dan TNI mengimbau agar para pengunjung dan pedagang menggunakan masker. Tugas gabungan juga melakukan sweeping terhadap para pengunjung dan pedagang yang tidak menggunakan masker. Mereka yang terjaring razia diberikan teguran. Di tengah masyarakat untuk memastikan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terkait dengan kebijakan menyongsong new normal dengan membuka kembali aktivitas khususnya perekonomian ya. Karena kita sasarannya kegiatan perekonomian, kita memastikan masyarakat kita baik selaku pedagang maupun sebagai konsumen, mereka patuh dan taat terhadap protokol kesehatan yang diberlakukan selama kebijakan new normal ini berlaku. Mematuhi protokol kesehatan dan kita juga bisa bergairah kembali khususnya dalam bidang ekonomi. Peluang-peluang usaha bisa berjalan, kemudian geliat ekonomi juga sudah mulai berangsur seperti semula, tetapi mari kita bersama juga untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Aksi sweeping penggunaan masker ini mendapat apresiasi dari warga. Di masa pandemi virus corona diharapkan masyarakat bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, namun tetap harus aman dari penularan virus corona. Mungkin untuk anak milenial saat ini, untuk meninggalkan ngopi mungkin itu kurang bisa, soalnya sudah menjadi rutinitas. Nah, untuk kita sendiri, walaupun ini menjadi rutinitas, kita juga harus menjaga kesehatan kita sendiri dengan mematuhi
peraturan pemerintah dengan menjaga jarak, terus mencuci tangan, menggunakan masker. Rencananya, aksi sweeping penggunaan masker di Kuala Tungkal ini akan dilakukan petugas setiap malam. Namun jika masih ditemukan pengunjung yang tidak menggunakan masker dan pedagang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka tim gugus tugas akan menutup kembali kawasan wisata malam Kuala Tungkal.